Pace bene. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Baiklah para saudara dan saudari, pada hari ini saya akan memberikan renungan singkat kepada kita semua. Judul renungan saya, meminta iman. Para murid berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Nah, saudara-saudari yang terkasih, iman adalah kepercayaan yang membawa mereka dan mempersatukan mereka dengan Yesus. Mereka minta supaya iman mereka ditambahkan bukan karena mereka tidak memiliki iman, melainkan mereka telah mempunyai iman. Tetapi mereka hanya ingin menambahkan iman secara kuantitas. Sementara Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa kualitas iman dan mutu imanlah yang perlu ditambahkan. Maka ia berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunglah dan tertanamlah di dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Nah, saudara-saudariku terkasih, perlu kita ketahui, biji sawi itu berukuran 1 mm dan beratnya itu 1 mg. Biji sawi sebenarnya bukanlah biji yang terkecil, tetapi sudah menjadi salah kaprah bagi orang-orang Yahudi yang selalu mengatakan bahwa biji sawi itu merupakan biji yang terkecil. Kita juga perlu ketahui bagaimana pohon ara di kalangan orang Yahudi. Nah, pohon ara itu sendiri tingginya itu bisa mencapai 7-15 meter dengan dahan yang kuat dan daun yang lebat. Akarnya pun kuat dan panjang dan menegaskan bahwa itu sulit dicabut. Nah, dengan perkataannya itu Yesus mau menegaskan bahwa iman sejati dan bermutu dapat mendatangkan hal-hal yang mustahil. Bagi orang beriman, tidak ada yang mustahil. Yesus pun melanjutkan pengajarannya dengan suatu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang hamba dan tuannya. Seorang hamba atau budak adalah milik majikannya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki hak apa-apa yang bisa dituntut dari tuannya. Misalnya, selesai bekerja, ia tidak bisa mengharapkan upah, bahkan ucapan terima kasih sekalipun, apalagi untuk diajak makan oleh tuannya. Malah sebaliknya, tuannya akan memperlakukan ia seturut dengan haknya sebagai hamba. Habis bekerja, yang satu, hamba itu harus segera menyediakan makanan dan melayani tuannya. Nah, istilah dalam orang Yahudi itu ialah ikatlah pinggangmu, merujuk pada perintah untuk siap sedia melayani tuannya, makan, minum sampai selesai. Untuk semua pelayanan hamba itu, tuannya pun tidak akan mengucapkan terima kasih kepada hamba itu. Nah, kita perlu sadari bahwa tuan itu berhak dan berkuasa atas hamba itu. Maka tuan itu mempunyai hak yang tidak bisa diganggu-gugat, sehingga ia berhak melakukan apa saja atas hamba itu. Nah, dengan perumpamaan tentang seorang hamba dan tuannya, Yesus ingin menghendaki
menghendaki agar para muridnya berlaku seperti hamba di hadapan Allah. Setelah para murid melakukan segala sesuatu kewajiban mereka sebagai pengikut Kristus, mereka harus berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Artinya, bahwa seorang hamba Tuhan setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia tidak berhak menilai dirinya berjasa dan menuntut jasa di hadapan Tuhan. Maka dari itu, para murid harus melihat Yesus sebagai seorang motivasi bagi mereka dalam karya pelayanan mereka. Mereka harus ingat bahwa keberhasilan dan pelaksanaan pekerjaan mereka itu hanya tergantung ketika mereka selalu berserah kepada Yesus. Oleh karena itu, seyogianya para murid senantiasa mengembangkan sikap yang selalu berserah kepada kehendak Allah melalui sikap yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kembali lagi kita ditegaskan bagaimana kita beriman, bagaimana kita menghayati iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Allah. Kita menyerahkan seluruh masa depan kita ke dalam hadirat Allah, supaya Ia sungguh-sungguh mengatur kehidupan kita dengan baik. Dengan demikian, kita akan memperoleh berkat dan rahmat yang melimpah dari Tuhan. Maka pertanyaan bagi kita, sudah berapa dalamkah kita beriman? Sudah berapa dalamkah kita menghayati iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari?